Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rusana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan semester 3. Pada kesempatan presentasi ini saya akan membahas mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan produk dari kegiatan berpikir manusia, mendorong manusia untuk memahami dan mencari kebenaran tentang dunia. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan tiga pilar penting dalam filsafat ilmu yang membantu kita memahami apa, bagaimana, dan untuk apa ilmu itu. Presentasi pada kali ini akan membahas mengenai pengertian, ruang lingkup, dan keterkaitan ketiga pilar ini dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai ontologi, hakikat objek ilmu. Pengertiannya, ontologi berasal dari kata ontos yang berarti ada. Cabang filsafat ini menyelidiki hakikat keberadaan objek ilmu, yaitu apa yang ingin diketahui dan bagaimana wujudnya. Kemudian ada dua objek, yaitu objek materi dan objek formal. Objek materi merupakan bahan atau lapangan yang menjadi fokus penelitian suatu ilmu. Sebagai contoh, dalam ilmu fisika, objek materialnya adalah benda dan fenomenanya adalah alam. Kedua, yaitu objek formal. Objek formal adalah sudut pandang atau perspektif terhadap objek materi. Contohnya, ilmu fisika meneliti objek material dengan sudut pandang hukum-hukum alam. Asumsi dari ontologis adalah ilmu pengetahuan membuat asumsi tertentu tentang objek materi seperti kesamaan sifat, kekekalan objek dalam waktu tertentu, dan determinisme. Pembahasan berikutnya, epistemologi, yaitu bagaimana mengetahui. Pengertian dari epistemologi berasal dari kata epistem, pengetahuan, dan logia, artinya ilmu pengetahuan. Epistemologi membahas proses memperoleh pengetahuan, cara mendapatkan kebenaran, dan kriteria yang digunakan untuk menentukan kebenaran. Berikutnya, proses perolehan pengetahuan. Ada mengamati, mengumpulkan data, merumuskan hipotesis, melakukan deduksi, dan memverifikasi hipotesis. Metode pengetahuan yang digunakan adalah metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan gabungan pendekatan deduktif dan induktif yang saling melengkapi dalam mencari kebenaran. Metode ilmiah terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, pengamatan. Yang ketiga, penyusunan data. Yang keempat, perumusan hipotesis. Yang kelima, deduksi. Dan yang keenam adalah verifikasi. Di dalam mencari kebenaran, ada beberapa teori kebenaran, di antaranya teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatis. Pembahasan yang ketiga yaitu aksiologi. Pengertian dari aksiologi berasal dari kata aksios, yaitu bermanfaat, merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan. Aksiologi berusaha menjawab pertanyaan, untuk apa ilmu pengetahuan itu digunakan dan apa nilai yang terkandung di dalamnya. Kegunaan ilmu. Ilmu bermanfaat bagi manusia dalam berbagai aspek, seperti dalam bidang kesehatan, yaitu memberantas penyakit. Dalam bidang ekonomi, meningkatkan kesejahteraan. Dalam bidang teknologi, mengembangkan alat dan sistem, serta dalam bidang sosial, mengatasi masalah sosial. Etika dan moral dalam penggunaan ilmu. Dalam penggunaan ilmu harus mempertimbangkan etika dan moral agar tidak merugikan manusia dan lingkungan. Ilmu bebas nilai. Perdebatan mengenai apakah ilmu bebas nilai atau tidak muncul dari konflik antara ilmu dan moral. Pendapat yang mengatakan ilmu bebas nilai berpendapat bahwa ilmu hanya fokus pada pengungkapan fakta dan tidak terikat pada nilai moral. Adapun ilmu tidak bebas nilai, yaitu pendapat yang mengatakan ilmu tidak bebas nilai berpendapat bahwa ilmu harus mempertimbangkan nilai moral dan etika dalam penggunaannya. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan tiga pilar penting dalam filsafat ilmu yang saling terkait. Memahami ketiga pilar ini penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi manusia. Pengetahuan harus
epistemologi dan aksiologi, serta dipadukan dengan etika agar dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi kemajuan manusia. Sekian presentasi